Semuanya, perkenalkan nama saya Matthew Parolian Simanjuntak dengan NIM 1405012514018. Pada hari ini, saya akan membahas topik kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia serta dampaknya bagi lingkungan sekitar. Permasalahan bahasa Indonesia di sekitar kita memang banyak. Contoh dari permasalahan ini juga begitu banyak, seperti bahasa gaul dan campuran, kesalahan ejaan dan tata bahasa, yaitu singkatan yang tidak baku dan kapitalisasi yang salah, baik di media sosial dan tulisan umum, kurangnya minat remaja pada bahasa Indonesia baku, dan ancaman kepunahan bahasa daerah. Hal-hal tersebut disebabkan adanya modernisasi, era digital, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang benar. Banyak anak muda mengganti kata baku dengan istilah gaul atau mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan daerah, terutama di media sosial dan mengikis kebakuan bahasa. Adanya hal tersebut dilakukan karena adanya tren dan gaya hidup, atau dalam tanda kutip, ingin selalu relevan dengan perkembangan zaman. Perkembangan media sosial pun juga merupakan faktor dari adanya bahasa gaul dan campuran. Kesalahan ejaan dan tata bahasa dapat terlihat pada tulisan non-formal, seperti spanduk, pamflet, dan medsos. Seringkali muncul hal-hal seperti salah pemakaian huruf kapital, tanda baca, atau singkatan yang tidak baku. Dalam dunia akademik, ketepatan justru sangat ditekankan. Akan tetapi, masih sering ditemukan beberapa kesalahan dalam penulisan. Contohnya meliputi kata depan seperti di dan ke yang disambung yang seharusnya dipisah, seperti di meja atau ke sekolah. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, seperti menuliskan mahasiswa di tengah kalimat tanpa alasan jelas, dan pengabaian tanda baca titik dua sebelum daftar atau penjelasan. Kesalahan ini bukan hanya soal teknis, tapi bisa menurunkan kualitas dan kredibilitas tulisan ilmiah mahasiswa. Di media sosial, penggunaan bahasa lebih fleksibel, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Banyak pengguna mengabaikan tanda baca, sehingga membuat kalimat sulit dipahami. Banyak penulisan yang disingkat, seperti tidak menjadi GK, sudah menjadi UDH, atau banget menjadi BGT, sehingga menyulitkan bagi sebagian pembaca dan berisiko terbawa ke konteks formal. Meskipun konteksnya lebih bebas dan fleksibel, pengguna tetap perlu sadar bahwa tulisannya dibaca untuk publik dan bisa mempengaruhi cara orang menilai kredibilitas mereka. Berikutnya, kurangnya minat dan kesadaran, di mana siswa dan masyarakat umum kurang berminat belajar bahasa Indonesia baku karena dianggap sulit atau membosankan, serta kurangnya pemahaman tentang kapan harus digunakan bahasa formal dan non-formal. Era digital membuat bahasa Indonesia terdesak oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan adanya tren digital. Pada masa kini, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa global untuk komunikasi internasional, bisnis, sains, dan hiburan. Banyak orang, terutama generasi muda, merasa lebih relevan dan menguntungkan secara karir untuk menguasai bahasa Inggris daripada mendalami bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar sangat berdampak pada beberapa hal, seperti berikut. Kesalahpahaman informasi di mana pesan penting bisa salah diartikan, seperti penulisan apotik yang meresahkan masyarakat daripada apotek, menyebabkan pemahaman yang keliru, sebab apotek merupakan penulisan yang benar. Yang dimaksud dengan penurunan kredibilitas adalah instansi atau penyelenggara acara bisa terlihat tidak profesional dan kurang kompeten jika spanduk atau poster mereka penuh kesalahan ejaan. Hambatan komunikasi efektif adalah di mana kalimat yang ambigu atau tidak jelas
membuat pembaca sulit memahami maksud penulis, sehingga mengurangi keefektifan komunikasi. Mengapa merusak estetika dan kelestarian bahasa? Karena penggunaan bahasa yang tidak baku, campuran bahasa asing, atau singkatan tidak baku di ruang publik dapat merusak keindahan visual dan mengikis standar bahasa Indonesia baku. Yang dimaksud dengan menurunkan kualitas akademik dan profesional adalah mahasiswa atau pekerja yang sering salah menulis akan kesulitan dalam menyampaikan gagasan secara jelas, menghambat pemahaman materi, dan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Yang dimaksud menjadi contoh buruk adalah di mana jika pemerintah atau lembaga resmi melakukan kesalahan pada ruang publik. Ini bisa menjadi representasi buruk bagi warganya dan memperburuk kebiasaan berbahasa masyarakat umum. Solusi untuk mengatasi kesalahan penulisan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar tentunya ada. Contohnya dapat dilihat seperti berikut. Peningkatan budaya literasi dapat mendorong masyarakat untuk memperbanyak membaca buku, koran, atau artikel yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu pun dapat membantu membiasakan diri dengan kaidah penulisan yang tepat. Penyelenggaraan pelatihan atau lokakarya singkat tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD dan tata bahasa Indonesia di tingkat komunitas, sekolah, atau organisasi lokal dapat secara efektif meningkatkan kemampuan berbahasa. Edukasi secara kontekstual ini adalah di mana pembelajaran bahasa dapat lebih efektif bila dikaitkan dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui cerita rakyat, diskusi isu lokal, atau penulisan buletin lingkungan. Hal ini tentunya mendorong penggunaan alat bantu digital seperti fitur pemeriksa ejaan di Microsoft Word atau aplikasi pemeriksa tata bahasa seperti Language Tool dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan secara instan. Memanfaatkan aplikasi belajar bahasa yang interaktif dan menarik dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, terutama bagi generasi muda. Konten edukasi online dapat dilakukan menggunakan media sosial atau platform video seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya untuk menyebarkan tips singkat dan materi edukasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan dengan meluncurkan kampanye kesadaran berbahasa di ruang publik, misalnya melalui poster atau spanduk yang mengedukasi tentang penulisan kata-kata umum yang sering salah. Dengan ini, individu atau komunitas dapat berkolaborasi untuk memastikan penulisan nama jalan, tokoh, atau pengumuman publik telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang tua dan pendidik seperti guru memiliki peran penting dalam menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini, serta mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Sebagai kesimpulan, ketidaktepatan terhadap kaidah bahasa menyebabkan ambiguitas makna, menurunkan kredibilitas, dan menghambat komunikasi yang efektif. Dampak dari kesalahan-kesalahan tersebut sangat terasa dan seringkali terjadi di lingkungan sekitar, baik formal maupun non-formal. Namun, hal-hal tersebut dapat diatasi dengan menjaga ketepatan penulisan dalam bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia sendiri adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan komunikasi berjalan lancar, efektif, dan profesional di berbagai lapisan masyarakat. Demikianlah pembahasan topik kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia serta dampaknya bagi lingkungan sekitar.
Semoga pembahasan ini membantu dan menambah pengetahuan bagi kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pembahasan ini.